Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bertemu kembali di sesi yang kedua pada sore hari ini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu diberkati dalam Tuhan. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus Tuhan. Bapakku datang naikkan pujian ini. Bapakku datang, oh menyembahmu di sini. Haleluya, ya kan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
kita. Haleluya. Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan Yesus, sore hari ini kami akan lebih lagi mengagungkan akan Engkau. Biarlah dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami, Engkau sendiri yang beracara di tempat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
Engkau terus memberkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Lewat firman-Mu Tuhan kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan. Dan lewat firman-Mu Tuhan kami akan mendapat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilahkan kepada hambanya. Puji Tuhan. Shalom. Sahabat LOB, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang hari ini, sore hari ini bisa berjumpa kembali dalam ibadah live streaming bersama dengan LOB. Ini satu sukacita yang luar biasa. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Karena kenapa? Kita dapat dipertemukan melalui jaringan internet. Bagaimana kabar Ibu, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan? Bagaimana kabar sahabat LOB? Kalau kami di sini baik-baik, saya terlalu percaya bahwa sahabat LOB, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini mari bersama-sama di minggu yang pertama setelah Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan itu ditandai dengan turunnya Roh Kudus atau dicurahkannya Roh Kudus kepada gereja-gereja Tuhan. Dan itu merupakan hari di mana hari lahirnya gereja secara menyeluruh. Jadi tidak ada salahnya minggu ini saya berkata happy anniversary bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Selamat ulang tahun buat gereja Tuhan. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan dicurahkannya Roh Kudus dan hari ini merupakan minggu lalu merupakan hari ulang tahun gereja. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita. Yang namanya orang berulang tahun pasti ada sukacita di sana. Ada ucapan syukur yang dinaikkan. Nah, tahukah saudara, waktu dicurahkannya Roh Kudus, saudara, jadi ada misi tersendiri, ada tugas tersendiri bagi Roh Kudus. Nah, sama-sama kita baca ayatnya dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan kalau ia datang, i-nya itu huruf besar, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, ayat ini adalah percakapan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka dalam pelayanan. Kemudian dijelaskan, di situ dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dosa. Dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Perikopnya di atas itu pekerjaan penghibur. Nah mungkin kita masih bingung tuh apa itu. Coba kita lihat dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, di situ dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 16 berkata begini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang namanya seorang penolong ya pasti lebih kuat lah daripada yang ditolong. Jadi Yesus akan meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan seorang penolong. Nah, seorang penolong itu pastilah dia mampu mengatasi segala sesuatu. Dan tidak hanya di situ, Yesus berkata, dan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ini seperti nama Allah sendiri. Matius pasal 28 ayat 19-20. Dan ketahuilah, ia akan menyertai kamu senantiasa. Wow. Ini hal yang luar biasa, di mana Roh Kudus dicurahkan. Adalah baiknya Roh Kudus dicurahkan. Supaya kenapa? Supaya semua orang percaya, semua gereja Tuhan itu menerima lawatan dari Roh Kudus sendiri. Nah, apa tugas, apa misi Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua? Nah, di Yohanes pasal 16 ayat 8 tadi di situ dikatakan, saudara, Yohanes pasal 18
ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ada 3 poin yang akan kita pelajari sore hari ini. Yang pertama, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, kita tahu bersama bahwa dosa itu merupakan sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi semua orang, siapapun dia. Saudara, itu hal yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena semua orang takut mati, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita semua pada jaga jarak. Semua pakai alat pelindung diri kalau keluar. Bahkan kemarin saya di WA teman, kalau kita keluar naik motor harus pakai masker, kemudian pakai sarung tangan. Kalau tidak pakai sarung tangan, waktu ditilang itu ada pakai masker, pakai sarung tangan. Wow. Tujuannya apa? Untuk kita berjaga-jaga, saudara, karena musuh yang sementara kita hadapi atau virus yang sementara mewabah, pandemi ini tidak kelihatan. Nah, dosa merupakan sesuatu yang sangat menakutkan bagi semua orang yang ada dalam dunia ini. Makanya Roma pasal 3 ayat 23 berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Roma 6 ayat 23 berkata begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak bisa. Makanya ada cara Allah. Bagaimana Allah punya inisiatif waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Allah mengorbankan binatang. Saudara, ada korban di sana. Korban di sana sebenarnya itu mengarah kepada Yesus. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan hari Paskah. Di sana Yesus dikorbankan, anak tunggal Allah dikorbankan. Hari ketiga dia bangkit, dia hidup. Dan hari yang ke-40, saudara, dia naik ke surga. Wow, 10 hari sesudahnya itu Roh Kudus dicurahkan bagi saudara dan saya. Jadi penting hari-hari ini kita hidup, kita mengandalkan Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena saudara, dosa itu merupakan satu hal yang menakutkan bagi setiap umat manusia. Tetap ingat, salah satu tugas Roh Kudus datang ke dalam dunia ini, menginsafkan dunia akan dosa. Mari hari-hari ini, saudara, kita pakai cara Allah. Bagaimana caranya? Datang sungguh-sungguh. Karena kenapa? Dia sendiri yang berjanji, dia sendiri yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Penting hari-hari ini, saudara, berharap hanya kepada Roh Kudus. Jadi hari-hari ini, saudara, apapun persoalan kita, sandarkan pengharapan kita kepada pribadi Allah sendiri yang dicurahkan melalui Roh-Nya yang kudus. Itu penting. Karena kenapa, saudara? Seandainya Yesus tidak naik ke surga, Yesus itu cuma miliknya orang Israel. Yesus cuma miliknya orang Yahudi di sana. Tetapi waktu Yesus naik ke surga, dia curahkan pribadinya yang lain. Allah kita bukan keberapaan, saudara, tetapi dia punya hakikat. Bagaimana dia bisa menolong saudara dan saya. Dan salah satu sifat Roh Kudus waktu dia sudah dicurahkan, itu permanen adanya. Oleh karena itu, saudara, hari-hari ini andalkan Roh Kudus. Setuju, katakan amin. Amin. Poin yang kedua, apa tugas Roh Kudus? Aku akan meminta kepada Bapa, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, kebenaran. Saudara, bicara tentang kebenaran, di situ dikatakan, saudara, bicara tentang kebenaran bukanlah bukanlah suatu teori, bukanlah suatu logika, bukan suatu pendapat atau teologia, tetapi bicara tentang kebenaran itu menunjuk kepada satu pribadi yang namanya Yesus, saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara, lihat di Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita
telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepada Bapa sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan terlebih saudara, Yohanes 14 ayat 6 berkata begini, akulah, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sementara menjelaskan berkata, akulah. Kebenaran itu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau hari ini, minggu kemarin kita sudah merayakan di mana rohnya dicurahkan, roh kudusnya dicurahkan. Yesus naik ke sorga. Tapi dia kirim penolong, yaitu pribadinya sendiri. Yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Dia akan memampukan saudara untuk melakukan kebenaran. Saudara, ini penting. Karena kenapa saudara? Saudara lihat peran Roh Kudus di Kisah pasal 2 ayat 41, saudara. Bagaimana dia menginsafkan dunia akan kebenaran. Kisah pasal 2 ayat 41. Di situ perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dan dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Wow. Ini pelipat gandaan, ini multiplikasi yang besar saudara. Kenapa? Rasul Petrus sementara khotbah, satu kali khotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? 3.000 kali khotbah, mungkin baru 1 jiwa diselamatkan. Hal ini memang unik saudara. Tetapi tertawa tidak dosa. Firman tetap firman saudara. Itu penting. Nah ini kita melihat di mana peran Roh Kudus. Hari-hari ini andalkanlah Tuhan. Di mana-mana terjadi pertobatan itu karena doa saudara dan saya. Itu karena campur tangan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, mari terus minta kepada Bapa di sorga. Supaya rohnya, waktu rohnya dicurahkan kepada kita, kita mampu menghadapi pandemi. Kita mampu menghadapi virus, wabah yang sementara mewabah, melanda dunia ini. Kita mampu saudara. Sebab di situ dikatakan dia akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengirimkan seorang penolong. Mengerti kata penolong? Yang namanya penolong dia pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Siapa yang perlu ditolong? Saudara dan saya. Jemaat yang ada di rumah. Sahabat LOB dimanapun kau berada. Kita semua tidak mampu. Mintalah pengharapan hanya kepada satu-satunya penolong yang sungguh. Yaitu Roh Kudus. Yaitu Yesus sendiri melalui pribadinya. Yang kita kenal dengan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara. Berharaplah sungguh-sungguh kepada dia. Itu penting. Makanya jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga. Saudara, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan yang ketiga adalah penghakiman. Iman Kristen percaya bahwa ada sorga dan ada neraka. Ini yang perlu kita tahu. Ada tujuan kita hidup. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita melayani, kita bekerja. Ada sasarannya, masuk sorga saudara. Itu sasarannya. Nah oleh karena itu saudara, mungkin kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu dalam Kisah pasal 1 ayat 11, di situ dikatakan begini. Ayat ini saya pernah khutbahkan dan berkata kepada mereka, ini maksudnya malaikat yang berkata kepada orang-orang Galilea. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hampir seluruh janji Alkitab itu sudah digenapi. Tinggal satu. Yesus datang kedua kali. Mari siapkan dirimu saudara. Siapkan dirimu karena kenapa? Akan ada penghakiman nanti. Siapkan dirimu supaya waktu kita dipanggil ke rumah Bapa. Kita pasti bisa berjumpa pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Saudara, itu penting. Karena kenapa saudara? Tuhan mau supaya kita bersungguh-sungguh. Saudara, menghidupi kehidupan ini saudara. Memang ada banyak tantangan, memang ada banyak rintangan. Tetapi ingat,
Bersama dengan Yesus kita pasti kuat. Makanya Matius berkata begini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, ini jaminan saudara. Yesus sendiri sudah membuka hatinya. Dia berkata mari, mari. Saudara, saya juga tidak lebih dari Bapak Ibu, tidak lebih daripada sahabat LOB. Kita semua punya persoalan. Tetapi hari ini adakah kita datang kepada Yesus? Ini poinnya saudara. Ini penting hari-hari ini. Cuma dia penolong kita. Datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita saudara. Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali. Cara yang sama. Siapkan dirimu. Saya pernah berkata begini. Kalaupun mungkin kita tidak melihat Yesus datang kedua kali, saudara. Bisa jadi kita yang datang kepada Yesus. Siapkan dirimu, saudara. Terlalu banyak hari-hari ini yang membuat orang jauh dari Tuhan. Tetapi biarkan saya sore hari ini bersama-sama dengan sahabat LOB, bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih dimanapun ada berada, bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Jangan jemu-jemu saudara. Saya sempat kutip ini, ada satu statement berkata begini. Seburuk apapun dirimu di masa lalu, kamu masih diberi kesempatan hidup. Karena setiap orang berhak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Saudara, penting ini. Waktu kita dikasih kesempatan untuk hidup, mari kita berubah. Kita semua punya kesempatan untuk berarah kepada hidup yang lebih baik. Nah oleh karena itu saudara, pesan dari kami, Filipi pasal 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, mari hidup berharap sungguh-sungguh pada Tuhan. Ada 3 poin. Visi dan misi atau tugas dari Roh Kudus. Menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, dan menginsafkan dunia akan penghakiman. Dengan kata lain dia ingatkan kita. Datanglah kepada dia. Sore hari ini, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, datang kepada penolong yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan dalam pribadi Roh Kudus. Dia mampu mengatasi segala persoalanmu. Jangan ragu datang kepada dia, sebab dia yang memelihara saudara dan saya. Kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami bersyukur sore hari ini. Bersama-sama dengan ubat ketebusanmu dimanapun mereka berada. Melalui live streaming bersama-sama dengan LOB Ministry. Kami dapat menjangkau saudara-saudara kami, sahabat-sahabat LOB. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mari Engkau melihat ke kedalaman hati mereka Tuhan. Persoalan apapun yang sementara dihadapi, hadir di sana Tuhan. Sebagai penolong yang sungguh-sungguh akan memberikan jalan keluar kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Buktikan bahwa Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap doa mereka Tuhan. Dengan jaminan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu. Waktu Yesus datang, dia akan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi waktu Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Mampukan kami semua Tuhan, Engkau melihat kelemahan kami masing-masing. Dan kami hanya mau berharap kepada satu penolong, yaitu Yesus Kristus Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami semua Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah umat-Mu sebagai Allah Jehovah Jireh, di mana kami membutuhkan mujizat. Hadirlah di tengah-tengah umat-Mu, di mana kami sementara membutuhkan pemulihan para medis, perawat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan, disehatkan, disembuhkan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sementara menderita sakit penyakit. Bahkan COVID-19 sekalipun kami tahu kuasa-Mu tidak lebih besar daripada Yesus Kristus Tuhan.
Kuasamu tidak lebih besar daripada Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, berdoa kami, alirkan kesembuhan. Dalam nama Yesus, berikan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami tolak ketakutan. Kami tolak intimidasi. Sehingga kami boleh melihat umat-Mu boleh menang atas setiap persoalan pergumulan. Terima kasih Bapak. Kepanjangan tangan pemerintah yang ada di daerah-daerah. Mulai Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, bahkan sampai tingkat camat, lurah, RT, RW. Sampai kepala-kepala dusun, bahkan setiap jiwa, suku, kaum dan bahasa. Berdoa kami, khususnya Indonesia. Mari Tuhan, diberikan ketenangan, diberikan damai sejahtera. Kalau dalam hari-hari ke depan Tuhan, akan dibuka, oh Tuhan, oh lockdown-lockdown yang ada Tuhan. Mari Engkau memberkati Tuhan setiap daerah-daerah. Keputusan pemerintah-pemerintah melalui perwakilan yang ada di daerah-daerah. Sehingga apapun yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama dengan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati bangsa ya Tuhan, kami memberkati dunia ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, kami memberkati dengan kekuatan Allah. Dilimpahkan kasih setia dan pertolongan perlindungan dari Bapa yang kekal. Sehingga hari-hari ini kami cuma hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan. Sahabat LOB. Dimanapun engkau berada. Sebelum kita kembali. Mari buka kedua tanganmu. Berharaplah kepada Tuhan. Dan terimalah berkat damai sejahtera. Pertolongan dan perlindungan dari Bapa yang kekal. Akan selalu menyertai hidupmu. Dimanapun engkau berada. Apapun yang dibuat kedua tanganmu yang kau tengadakannya ini. Akan dibuatnya berhasil. Dan seperti janji firman-Nya. Dia akan menyertai saudara dan saya. Sampai pada akhir zaman. Berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang hidup. Allah yang kami sembah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Penolong kami yang setia. Melalui Roh-Mu yang kudus. Akan memberkati saudara dan saya. Mulai hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Percaya terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Sahabat LOB, jemaat yang dikasih Tuhan, para pemirsa, dimanapun Anda berada, terima dengan iman. Berkat Tuhan itu akan selalu menyertai saudara dan saya. Sampai berjumpa pada ibadah-ibadah live streaming melalui LOB Ministry. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami melayani melalui wadah ini. Memberkati LOB, memberkati sahabat LOB, dan memberkati jemaat.